Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Saiful Rijal dalam pembelajaran fikih. Kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pasal tentang kulit bangkai dan nanti pasal tentang pemakaian wadah yang terbuat dari emas perak. Nah, kali ini lanjutan dari yang kemarin dalam kitab, Zaman juga perlu lihat pasal yang pertama yang di bawahnya kitab Thaharah, yaitu pasal tentang juludul maitah atau kulitnya bangkai. Namun sebelumnya mari kita baca pasal yang menjelaskan tentang itu tadi, kulit bangkai. Sebelumnya kita pahami dulu cara maknani yang memakai simbol mim utawi. Mim adalah mubtada dari kata utawi. Kemudian kho adalah khobar, iku. Fa tanpa alif, fa'il ghairu akil, opo. Fa dengan alif, fa akil, sopo. Jim mim jamak piro-piro. Mim fa maf'ul bih ing. Dzaraf ing dalem. Ha alif hal, hali. Seperti itu. Isamen ini perlu sampean hafalkan agar nanti kalau maknani bisa cepat dan ringkas. Tidak perlu menulis lengkap-lengkap, tapi cukup dengan simbol-simbol ini tadi. Dan juga jangan lupa dengan rujuk. Rujuk seperti ini. Nah, ini rujuk. Ini rujuk itu menunjukkan kalau lafadz ini dibaca lagi di tanda yang diberi ini, seperti ini. Bisa suci, nah seperti ini. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kalau dalam kitab tulisannya hanya faslun. Namun sebenarnya ini faslun ini mengira-ngirakan lafadz hadza. Jadi kalau cara bacanya seperti ini. Faslun ai hadza faslun. Tegese utawi iki iku fasal suwiji. Faslun ai hadza faslun. Tegese utawi iki iku fasal suwiji. Kalau dipotong-potong sebenarnya hadza utawi iki iku faslun fasal suwiji. Namun biasanya karena ini mengira-ngirakan dibaca langsungan. Wajuludul maitati utawi piro-piro kulite batang iku tathuru bisa suci opo julud biddibawi kelawan disama illa jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinziri lan celeng babi wama lan hayawan tawallada kang lahir apa ma minhuma saking al-kalbi wal khinziri. Minhuma saking al-kalbi wal khinziri. Au min ahadihima utawa saking salah sijine al-kalbi wal khinziri. Titik. Wa atmul maitati utawi balunge batang, tulangnya batang, wa sya'ruha lan rambute maitah atau batang dan bulunya batang iku najisun najis illal adamiyya kejaba anak Adam, kecuali anak Adam atau manusia. Nah, pasal ini menjelaskan tentang kulitnya bangkai. Juludul maitati, kulitnya bangkai, tadhuru bisa suci dibagi dengan cara disamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan celeng. Wa matawalada dan hewan-hewan yang lahir dari anjing atau babi tadi. Baik itu murni dari anjing atau babi atau anjing dan babi yang kawin dengan hewan yang lain. Misalnya kawin dengan kambing. Nah, itu tetap ikut najisnya, ikut najis anjing dan babi tadi. Atmul maitati, tulang dan bulunya bangkai iku najis kecuali bulunya manusia. Karena manusia itu bangkainya suci, tapi tidak boleh dimakan.
Oke, ini penjelasannya seperti ini. Kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Nah, sebelumnya kita bahas bangkai dulu. Bangkai itu adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih. Hewan yang mati dengan tanpa disembelih. Nah, hewan yang mati ini yang pasti juga adalah hewan yang haram dagingnya untuk dimakan. Nah, itu meskipun disembelih, itu tetap bangkai namanya. Misalnya ini, ada singa, kemudian zebra, gajah, beruang, gorila, badak, kemudian kalau hewan rumahan misalnya cicak, kemudian tikus, kucing, kemudian kadal. Nah, itu hewan-hewan yang haram dimakan. Itu kalau mati meskipun disembelih, itu namanya bangkai. Namanya bangkai. Juga bangkai itu juga termasuk hewan yang halal dagingnya. Misalnya kambing, sapi, unta, ayam, tapi matinya selain disembelih. Matinya selain disembelih. Jadi misalnya ada sapi ketabrak truk sehingga sapi itu mati. Maka sapinya ini matinya tidak karena disembelih, maka dia juga hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Ada begitu juga hewan yang dipotong tapi hewannya masih hidup. Misalnya sampean pengen makan sapi, kemudian bagian sapinya ada yang dipotong. Daging di pahanya dicuil, dipotong sebagian, kemudian dimasak, sedangkan sapinya masih hidup. Nah, itu juga tidak boleh, itu juga termasuk bangkai. Tidak boleh, itu juga bangkai dan najis. Tuh. Jadi kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Nah, cara sama itu gimana? Itu dengan menghilangkan sisa darah, daging, dan lemaknya. Dikuliti dulu, hewannya dikuliti dulu, kemudian dibersihi sisa darah, daging, dan lemaknya. Dibersihi, kemudian setelah itu dibersihkan dengan benda yang sepet. Ini bacanya sepet. Nah, seperti kalau kita dicontohkan seperti kotoran burung dara. Meskipun barang sepetnya itu najis, kotoran burung dara diumbah sebagai ganti sabunnya itu. Dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan. Kemudian meskipun kulit bangkai itu disucikan, tapi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Bolehnya diapain? Bolehnya dimanfaatkan untuk keperluan lain. Seperti misalnya kulitnya sapi yang matinya ketabrak tadi disucikan, kemudian kulitnya dipakai untuk beduk, dipakai untuk terbang, atau dipakai kulitnya buaya, dipakai untuk tas, dipakai untuk sepatu, dipakai untuk ikat pinggang atau sabuk, dan lain-lain. Jadi, meskipun kulit bangkai itu bisa suci, tapi tetap tidak boleh dimakan, tapi dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Gitu. Nah, kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disamak kecuali ada pengecualian kulitnya anjing dan babi serta hewan yang lahir darinya. Anjing dan babi itu sudah dari awalnya itu sudah najis mughaladhah namanya. Najis mughaladhah. Jadi di apapun kulit, di apapun bangkainya anjing dan babi ini tetap tidak boleh, tetap tidak bisa disucikan. Karena memang dari sananya sudah najis. Seperti itu. Dan hewan yang lahir darinya. Hewan yang lahir misalnya anjing kawin dengan anjing, kemudian beranak, mempunyai anak anjing. Nah, itu tetap tidak, kulitnya tidak bisa disucikan. Maupun hewan ini, anjing atau babi, kawin dengan hewan lainnya. Misalnya anjing kawin dengan kambing. Nah, itu kemudian anaknya kambing. Maka dia tetap hukumnya seperti anjing itu. Tidak bisa disucikan. Karena najisnya najis mughaladhah. Seperti itu. Adapun tulang dan bulunya bangkai itu najis. Kecuali bulunya manusia. Nah, kalau bangkai ini tadi, itu najis. Tulangnya juga najis. Kecuali manusia. Kalau manusia itu jasadnya suci. Tapi meskipun suci tidak boleh dimakan. Meskipun suci tidak boleh dimakan. Oke, lanjut ke pasal yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat cara bacanya faslun, ai hadza faslun.
tegese utawi iki iku fasal suwiji. Faslun ai hadza faslun, tegese utawi iki iku fasal suwiji. Wala yajuzu lan ora wenang apa isti'malu awani dzahabi nggunakake wadah saking emas wal fiddati lan perak. Wa yajuzu lan wenang apa isti'malu ghairihima nggunakake liyane adzahabi wal fiddati atau nggunakake liyane emas dan perak minal awani bayane saking piro-piro wadah. Nah, pasal ini menjelaskan tidak boleh memakai wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bolehnya memakai yang selain emas dan perak itu tadi. Tidak boleh memakai wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Boleh memakai wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Ini bacanya emas bukan amas. Nah, misalnya wadah terbuat dari emas adalah piring, sendok emas, atau teko, atau gelas emas atau perak. Itu tidak boleh karena memakai bejana atau wadah yang emas itu memiliki sifat yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, dari agama Islam melarang untuk memakai wadah untuk makan dan minum menggunakan wadah atau bejana yang dari emas dan perak. Bolehnya yang memakai selain emas dan perak, seperti misalnya permata, memakai perunggu, memakai kuningan. Kalau kuningan boleh memakai besi atau yang lainnya, atau seng atau yang lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini tadi tidak sempat rekam wajah, hanya sempat rekam tulisan saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang, baik itu penjelasan maupun dan jika ada yang kelebihan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan itu dari saya, kalau kebenaran itu pasti dari Allah. Akhirul kalam. Jangan lupa menulis 2 pasal ini di buku tulis. Nah, menulis di buku tulis lengkap 2 pasal beserta artinya. Kemudian dibaca. Dan dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di saat waktu bertanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.